Shalom, selamat pagi Saudara Molek Neta Pasar. Selamat pagi keluarga besar pedagang pasar Laba di tempat ini, pembelanja. Hari ini saya bersama dengan teman-teman komunitas penginjilan di pasar-pasar, bahkan di berbagai macam tempat, bahkan di gereja juga, di berbagai macam tempat di Pulau Rote. Ya, kami bangun suatu komunitas. Kami melihat bahwa ternyata masyarakat, anak-anak Tuhan di pasar-pasar pun perlu mendengar firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu bukan hanya diberitakan saja di gedung-gedung atau di rumah-rumah saja, tapi firman Tuhan juga harus diberitakan di pasar-pasar, di jalan. Bahkan Tuhan Yesus memberikan contoh, memberitakan firman Tuhan juga di pinggir laut kepada jiwa-jiwa di sana. Amin. Kita berbahagia, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita ada di tempat ini. Ya, saudara berdagang, Tuhan Yesus berikan kekuatan, kesehatan, saudara bisa dapat berjalan ke pasar. Saya percaya itu karena berkat Tuhan. Amin. Itu karena anugerah Tuhan. Saudara ada tempat ini, saya tahu ada perjuangan yang luar biasa. Ya, baik itu modal, kekuatan, kesehatan, pelanggan dan sebagainya. Saya percaya di pasar pun sambil kita berusaha, sambil kita berdagang, kita juga butuh jiwa kita untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Jiwa kita butuh dengar firman Tuhan. Oleh sebab itu, karena tubuh jasmani kita terbatas, kita kasih makan enak, pakaian bagus pun satu saat akan kembali ke tanah. Tetapi tubuh yang ada ini kita pakai juga untuk memperhatikan kehidupan jiwa kita. Amin. Karena kekekalan itu tidak ada di bumi ini. Kekekalan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak, Mama, Kakak, Adito, Theo yang ada di tempat ini, saya percaya saya Pendeta Yepsi Ian, saya percaya bahwa ada anugerah Tuhan. Saya bersama dengan teman-teman, ada Pak Jeffrey, ada Pak Erwin Ufi. Saya percaya kami ada karena anugerah Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini, sambil saudara berdagang, sambil saudara berusaha, saya bawakan sedikit kebenaran firman Tuhan. Ya, untuk kita boleh berdagang dan berusaha, dan kita tahu ternyata jiwa kita butuh firman Tuhan untuk menuju kepada kekekalan. Di sini Roma pasal 3 ayat 23, di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, saudara kekasih, firman Tuhan katakan semua orang telah jatuh dalam dosa. Dan di ayat berikutnya katakan bahwa sehingga menyebabkan manusia menghadapi berbagai macam persoalan. Awalnya Tuhan menciptakan manusia hidup di Taman Eden. Di sana tidak ada penyakit, di sana tidak ada tekanan, di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada pergumulan, pertentangan. Tapi akibat pada saat manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal yang ketiga, maka berbagai macam masalah muncul, persoalan muncul di bumi ini. Manusia menghadapi kematian. Namun sebenarnya awalnya Tuhan ciptakan manusia bukan untuk hadapi kematian, tetapi akibat dosa kematian itu dialami oleh seluruh manusia. Sehingga firman Tuhan katakan Roma pasal yang ketiga, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun oleh karena kasih karunia dibenarkan cuma-cuma karena penebusan. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, Bapa di surga tidak berdiam diri. Bapa di surga dia tidak tenang dan mengeringkan anak yang tunggal
Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Bagi siapa saudara yang percaya, bagi yang membuka hati kepada Yesus. Oleh sebab itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Toteo yang ada di tempat ini, firman Tuhan datang sambil berdagang, berusaha dan berbelanja. Mari kita menyadari ternyata semua manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun Bapa di surga tidak berdiam diri. Dia berikan anaknya Yesus. Kita beberapa hari lagi akan merayakan Paskah, Jumat Agung dan sebagainya. Itulah karya Tuhan, pengorbanan Yesus. Dia tidak berdiam diri, susah hatinya karena manusia jatuh dalam dosa, tapi dikirimkan Yesus untuk menolong kita. Sehingga walaupun tubuh jasmani kembali ke tanah, tapi Tuhan memberikan jalan besar, peluang untuk masuk dalam kekekalan, yaitu kerajaan surga. Kerajaan surga itu hanya dimiliki oleh orang yang percaya kepada penebusan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang yang percaya kepada pengorbanan Yesus. Kepastian kekekalan, keselamatan kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Toteo, Opa, Oma yang ada di tempat ini, tubuh manusia ini satu saat kembali ke tanah. Tapi selagi kita hidup, selagi kita ada di bumi ini, kita buka hati kita kepada Yesus. Sambil berusaha, sambil kita berdagang, berbelanja, kita pastikan hidup kita juga kita persiapkan untuk masuk dalam kekekalan. Karena tubuh manusia sangat terbatas sementara saja. Tapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, firman Tuhan katakan kita diberikan keselamatan cuma-cuma. Cuma-cuma itu tinggal kita percaya kepada Yesus, kita buka hati kepada Yesus, kita berserah kepada Yesus. Walaupun tubuh jasmani akibat dosa kembali ke tanah, tapi Tuhan akan berikan tubuh kemuliaan. Amin. Tubuh kemuliaan dan dalam kerajaan surga. Di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada kesusahan, di sana tidak ada penderitaan, tekanan. Tetapi dalam tubuh kemuliaan yang Tuhan kasih bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan adalah tubuh yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita kekal. Oleh sebab itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Toteo yang ada di tempat ini, saya percaya firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Ternyata ada pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara, apakah dosa saudara diampuni? Amin. Karya Yesus. Bagaimana caranya kita melihat dosa kita diampuni? Kita buka hati kepada Yesus, kita berseru kepada Yesus. Katakan, Tuhan, pulihkan saya, ampuni saya. Saya rindu, saya tidak binasa kekal selamanya, tapi saya mendapatkan keselamatan. Dan karya Yesus kayu salib terbuka lebar bagi orang yang membuka hati menerima Yesus Tuhan Juru Selamat. Maka firman Tuhan katakan kita tidak masuk dalam kebinasaan kekal, tapi kita akan masuk menuju kepada tubuh kemuliaan. Tubuh kita kembali ke tanah, tetapi kita akan masuk ke dalam kekekalan, yaitu sukacita bagi kekal selamanya. Lewat apa saudara? Percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, berserah kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Maka walaupun tubuh kita kembali ke tanah, tubuh jasmani, tapi Tuhan bangkitkan kita pada saat kedatangan kedua kali. Dia berikan tubuh kemuliaan. Di sana ada sukacita, ada kemenangan. Kita boleh berjumpa dengan kekasih-kekasih kita yang sudah kembali mendeloi kita. Ada damai, ada sukacita. Surga menyertai kita. Salam, Tuhan Yesus berkati. Sudah molek neo itabasana. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sambil saudara berdagang, sambil saudara berusaha dan berbelanja, saya ingin mendoakan saudara. Firman Tuhan singkat saya bawakan. Dan saya ingin mendoakan saudara. Bagian yang sakit dimanapun saudara sakit. Mungkin ada asam urat kah, ada lutut sakit kah, apalagi oma-oma, opa-opa ya. Ada yang kepala pusing, ada darah tinggi dan sebagainya. Saya ingin mendoakan saudara. Saudara boleh tetap berada di tempat masing-masing dan taruhkan tangan di bagian yang sakit. Saya berdoa, Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini, hamba berdoa bagi seluruh anak-anak-Mu, pedagang di pasar Alaba, pembelanja di pasar Alaba. Hamba berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ada darah tinggi Tuhan pulihkan, asam urat sembuh, gejala ginjal sembuh. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa bagi anak-anak-Mu di pasar ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, yang mengalami hutang piutang Tuhan tolong sehingga mereka dapat bisa membayarnya.
di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ada kasih anugerah Tuhan nyata bagi pasar ini. Hamba berdoa Tuhan menolong pasar ini di dalam berkat dan pertolongan Tuhan Yesus. Berkati pengelola pasar, berkati pemerintah yang ada, desa Oelua di tempat ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati, iringkan pembeli-pembeli untuk dapat membelanjakan usaha, dagang dan anak-anakmu di tempat ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kasih anugerah Tuhan nyata bagi pasar ini, nyata bagi Rotendao bahkan bangsa kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mengucap syukur, mujizat karya Tuhan memulihkan dan membebaskan, menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Yesus berkati, sudah mulai dari itu bahasa. Kami akan kembali, doa kami ada kasih Tuhan, berkat Tuhan menyertai saudara semua. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Bapak ya? Ini dokter ini. Pasaan.